Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini saya akan mengulas pembahasan lebih lanjut dari artikel saya dengan judul Perang Salib. Dalam pembahasan ini ada 4 metode yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian dari perang salib. Yang kedua, situasi dunia sebelum perang salib. Ini terbagi menjadi 2 lagi, situasi dunia Eropa sebelum perang salib dan situasi dunia Islam sebelum perang salib. Yang ketiga, periodisasi perang salib. Dan yang keempat atau yang terakhir, dampak perang salib. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dampak perang salib terhadap Eropa dan dampak perang salib terhadap umat Islam. Yang pertama, pengertian dari perang salib. Perang salib berasal dari bahasa Latin crux yang berarti salib, dan ini mengacu pada tanda salib yang dikenakan oleh peserta perang salib sebagai simbol pengabdian mereka kepada agama Kristen. Disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen menggunakan tanda salib pada bahu, lecana, dan panji-panji mereka sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perperangan yang mereka lakukan adalah perang suci yang bertujuan untuk membebaskan kota Yerusalem dari tangan orang-orang Islam, mendirikan gereja, dan mendirikan kerajaan Latin di timur. Situasi dunia sebelum perang salib. Situasi dunia Eropa sebelum perang salib. Sebelum perang salib, Eropa mengalami periode sejarah sebagai abad penaklukan. Era ini sering disebut sebagai abad kegelapan karena banyak terjadi kelaparan dan pandemi. Yang kedua, situasi dunia Islam sebelum perang salib. Sebelum perang salib, Islam mengalami periode disintegrasi, di mana kekuatan politik umat Islam terpecah ke dalam kerajaan kecil. Yang kedua, periodisasi perang salib. Philip K. Hitti menyederhanakan bahwa periodisasi perang salib terbagi ke dalam 3 periode. Periode pertama disebut sebagai periode penaklukan yang terjadi pada tahun 1009 sampai 1144 Masehi. Periode kedua disebut dengan reaksi umat Islam yang terjadi pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ketiga lebih dikenal dengan perang saudara kecil-kecilan di dalam pasukan salib yang terjadi pada tahun 1291 Masehi. Dampak perang salib terhadap bangsa Eropa. Perang salib memiliki dampak yang signifikan terhadap bangsa Eropa. Salah satunya adalah pertukaran budaya. Perang salib membawa tentara Eropa ke Timur Tengah, di mana mereka terpapar pada budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang lebih maju dari dunia Islam. Ini memicu pertukaran yang berpengaruh dalam bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Dampak perang salib terhadap umat Islam. Perang salib memiliki dampak yang sangat besar terhadap umat Islam. Perang salib merupakan serangkaian konflik militer antara pasukan Eropa Kristen dan umat Islam di Timur Tengah. Salah satunya adalah penghancuran properti dan tempat ibadah umat Islam. Banyak masjid dan tempat ibadah umat Islam dihancurkan selama perang salib, termasuk Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Jadi kesimpulannya, perang salib ini adalah perperangan antara bangsa Eropa dengan umat Islam. Karena perang salib ini terjadi pertikaian antara bangsa Eropa dengan umat Islam, dan perang salib berlangsung hampir selama 2 abad dan akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh umat muslim. Sekian video dari saya, jika ada kurang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.